Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman, mungkin bisa dibilang pengalaman mistis terkait dengan pendakian gunung. Pengalaman yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini terjadi di tahun 2017. Pada saat itu, saya bersama 25 orang teman saya mengadakan pendakian bersama ke Gunung Merapi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tahun 2017, saat itu hari Jumat, saya bersama rombongan melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Pendakian dimulai dari Kota Purwokerto. Saya bersama 25 orang teman saya berangkat ke base camp Selo di Kabupaten Boyolali pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017. Saat itu saya bersama rombongan berangkat sekitar pukul setengah 2 habis Jumatan. Kami berangkat bersama ke base camp di Kabupaten Boyolali. Sampai di sana sekitar Isya atau sekitar pukul 7. Kemudian seperti biasa, sesampainya di base camp Selo, saya bersama rombongan melakukan registrasi, kemudian istirahat, makan, ngobrol, dan melakukan hal seperti biasanya. Setelah beristirahat, kemudian kami putuskan untuk tidak melakukan pendakian di malam hari karena melihat resiko yang mungkin cukup besar karena rombongan yang banyak. Kalau melakukan pendakian di malam hari mungkin akan banyak resiko yang bisa terjadi. Akhirnya kami putuskan untuk tidak melakukan pendakian di malam hari. Setelah terjadi keputusan itu, akhirnya kami menginap satu malam di base camp. Kami diskusikan dengan pihak base camp bahwa rombongan kami tidak akan melakukan pendakian pada malam itu. Akhirnya pihak base camp pun menyediakan tempat, bahkan salah satu rumah warga disediakan khusus untuk rombongan kami karena rombongan kami terlalu banyak, tidak mungkin ditampung semuanya di base camp pendakian. Akhirnya salah satu rumah warga disediakan untuk tempat istirahat kami. Setelah ngobrol, istirahat, keesokan harinya seperti biasanya sarapan, siap-siap, bersih-bersih, packing, dan sekitar pukul 9 pagi kami putuskan untuk melakukan pendakian. Kami siap-siap, berdoa, menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan dalam pendakian. Setelah semuanya siap, kami mulai berjalan. Kemudian kami berhenti sejenak pada saat itu di pos New Selo karena banyak warung di sana. Pemandangannya juga cukup bagus. Kami makan lagi, ngobrol lagi, mungkin ada yang sarapan lagi, dan sedikit foto-foto. Setelah puas, kami lanjutkan perjalanan. Setengah perjalanan sebelum sampai di pos 1, kami putuskan untuk membagi menjadi 2 tim karena pada saat itu rombongan yang terlalu banyak dan rasanya tidak mungkin jika satu rombongan 26 orang berjalan bersama sampai di puncak. Akhirnya kami putuskan untuk membagi menjadi 2 rombongan. Satu rombongan ada 4 orang, termasuk saya, berjalan terlebih dahulu. Niatnya mau menyiapkan tenda, kemudian masak, dan nantinya rombongan kedua ini yang sebanyak 22 orang sesampainya di tempat ngecamp sudah bisa langsung istirahat, makan, dan lain sebagainya. Akhirnya rombongan pertama berjalan terlebih dahulu, kemudian rombongan kedua juga akhirnya terpisah. Pada saat itu menjadi 3 rombongan, berjalan sampailah di shelter atau di tempat yang rencananya akan dibuat untuk ngecamp. Sebenarnya rencana awal saya bersama rombongan akan ngecamp di Pasar Bubrah, tapi melihat kondisi sebenarnya udah capek juga. Akhirnya kami putuskan untuk ngecamp di sebelum Pasar Bubrah. Kami sendiri gak sadar tempat itu tempat apa. Yang penting tempatnya luas dan cukup untuk membangun tenda. Pada saat itu kami bawa 4 tenda.
Akhirnya 4 orang ini bangun tenda, ada yang menyiapkan makanan, masak air untuk ngopi-ngopi, dan 4 tenda dibangun. 3 tenda tepat di sebelah Watu Gajah. Saya sendiri nggak tahu bahwa itu adalah Watu Gajah. Batunya besar dan 3 tenda di sebelah persis bahkan nempel dengan Watu Gajah itu. Dan yang 1 tenda kami bangun di tebing, bahkan sedikit jurang karena nggak ada lagi tempat untuk bangun tenda. Saat itu sekitar pukul 2:30 kami sampai di Watu Gajah itu. Kami bangun tenda sampai mungkin pukul 3 lebih lah. Kami istirahat, makan, ngobrol, ngopi-ngopi, dan ya foto dan lain sebagainya. Akhirnya sekitar pukul 4:30 kalau nggak salah, 4:30, 4:30 lah, 1 jam setelah kami sampai, rombongan kedua sampai, tapi belum semua, mungkin baru 20-an dengan rombongan pertama. Masih ada 6 orang di belakang sampai di tempat mendirikan tenda yang nantinya kita rencananya mau menginap itu. Akhirnya rombongan kedua sampai, kita ngobrol lagi, ngopi-ngopi lagi, makan dan lain sebagainya. Sekitar pukul 4:30 lebihan dikit lah, rombongan ketiga akhirnya sampai di tenda, sama ngopi, makan, ngobrol dan lain sebagainya, foto-foto. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian karena sudah sore dan pada saat itu musim kemarau dan pasti kondisinya sangat dingin. Akhirnya kami putuskan untuk beristirahat dan menginap 1 malam di tenda itu. Pada saat itu hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017. Sekitar pukul 9 malam karena kondisinya sangat dingin, akhirnya kami putuskan untuk masuk tenda. Pada saat itu 4 tenda disiapkan, 1 tenda untuk menaruh keril dan perlengkapan lain, kemudian 3 tenda untuk tidur, 1 tenda untuk perempuan dan 2 tenda untuk laki-laki. Saat kami siap-siap untuk tidur, pada saat itu 26 orang itu terdiri dari 20 orang laki-laki dan 6 perempuan. Sekitar pukul 9 kami putuskan untuk masuk tenda dan siap-siap untuk istirahat. Tapi ada berapa orang lah laki-laki yang masih di luar di bawah flashlight, ngobrol, ngopi, cerita ngalor ngidul, dan rombongan perempuan sudah masuk ke dalam tenda untuk siap-siap tidur. Sekitar pukul 9:30 malam, tiba-tiba salah satu teman saya perempuan teriak-teriak dan kami sendiri pun takut. Saya sendiri pun sangat takut pada saat itu karena bingung, di atas gunung perempuan teriak-teriak dan ternyata teman saya tersebut kesurupan. Sangat takut, kondisi saya sendiri sangat takut dan mungkin dialami juga oleh seluruh teman-teman saya. Udah sampai di atas, sedikit lagi pasar bubrah, kok tiba-tiba ada yang kesurupan. Baru pertama mengalami pendakian seperti itu. Takut, bingung mau ngapain, turun sudah tidak mungkin, mau nyembuhin gak tahu bagaimana caranya. Tapi ada teman saya yang ya mungkin sedikit tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Tapi mohon maaf, teman saya itu non muslim, mohon maaf untuk yang non muslim, jadi semakin bingung. Muslim saja mungkin agak bingung. Ya sebisa kita lah, kita usaha bagaimana caranya untuk menyembuhkan kesurupan ini. Dan setelah berusaha sebisa kami, akhirnya setengah jam kemudian teman saya itu bisa tenang, sudah tidak teriak-teriak lagi dan kondisinya mungkin sudah lebih kondusif dari sebelumnya. Akhirnya kami semua berusaha untuk lebih menenangkan, memberinya minum, lebih menenangkan lah intinya. Sekitar 1 jam kemudian kondisinya sudah seperti biasa, tapi masih diselimuti rasa yang sangat takut. Kami putuskan untuk